Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu, banyak rejeki, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi bareng Mang Abe yang akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita misteri mengiris hati, memaksa logika untuk percaya, namun tetap tabu seperti debu. Sebelum lanjut ke kisahnya, support channel kami dengan tekan tombol like, subscribe, aktifkan notifikasinya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam dulur-dulur jejak misteri ID. Malam ini Mamang akan membawakan sebuah kisah. Kisah ini ditulis oleh seseorang dengan nickname Bri. Terima kasih untuk Mas Bri. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan untuk Mas Bri dan kelimpahan rezekinya. Amin. Kisah kali ini akan bercerita tentang Cekam Jurit Malam 1997. Jurit malam. Banyak dari kita pernah melakukannya dengan terpaksa dan mengalami kejadian mengerikan di acara ini. Aldo dan Malik akan cerita tentang pengalaman mereka di acara jurit malam di salah satu kaki gunung di Bogor tahun 1997. Gak usah banyak lama-lama, mari kita simak kisahnya. Gak, sama sekali aku gak berani untuk menatap ke depan. Gak berani melihat ke sekeliling. Pandangan tetap dan terus aku arahkan ke bawah, hanya melihat jalan setapak yang sedang kami lewati. Pocongnya masih ada, Dok. Masih berdiri di bawah pohon. Begitu Malik bilang sambil menangis pelan. Udah, Lik. Jangan lo lihat terus. Jangan lihat lagi, jawabku pelan. Kami terus menyusuri jalan setapak ini. Jalan setapak tanah yang semakin licin karena tumpahan air hujan yang terus turun menggerimis. Pepohonan rindang memenuhi hampir seluruh ruang hutan yang sedang kami coba untuk lewati. Bunyi dedaunan bertepuk satu dengan lainnya karena bergoyang ditimpa tetesan air hujan. Bukan karena angin. Semakin menambah mencekam suasana. Aku dan Malik dalam perjalanan menuju pos 4. Sungguh perjalanan yang teramat panjang. Ketakutan terus menyeruak memenuhi isi jiwa dan pikiran. Aldo, gue udah gak kuat lagi. Gue capek banget, Dok. Sekali lagi Malik berkata dengan gemetar. Sedikit lagi, kita harus kuat. Gak bisa berhenti di tempat kayak gini, jawabku. Pocongnya masih ada, Dok. Bau kentang rebus samar-samar terus tercium sejak tadi. Tercium di antara bau tanah yang tersiram hujan. Siapa yang merebus kentang di tengah hutan pada tengah malam seperti ini? Entah apa yang ada dalam pikiran. Detik berikutnya aku malah melirik ke tempat di mana pocong itu berada. Benar, Malik bilang. Pocong itu masih berdiri di bawah pohon yang jaraknya hanya beberapa meter dari posisi kami berjalan. Berbalut kain putih kusam, ada ikatan di beberapa tempat di bagian tubuh, sehingga bentuknya terlihat semakin jelas. Aku mempercepat langkah, semakin cepat melangkah, hingga nyaris berlari.
Hingga beberapa saat berikutnya, pocong itu seperti bergerak mendekat. Aku genggam tangan Malik erat-erat, menariknya dengan paksa agar mempercepat langkah juga. Tangisan Malik semakin terdengar, nyaris berteriak ketika sadar kalau pocong semakin dekat dan mendekat. Tapi untunglah, langkah kami ternyata lebih cepat dari gerakan pocong. Pelan tapi pasti, sosok pocong itu menghilang dari pandangan di belakang. Kalian lama sekali, dari mana saja? Jalan-jalan kemana dulu? Ucap salah satu kakak pembina yang baru belakangan aku tahu kalau namanya Randy. Kalian tahu nggak kalau hutan ini angker? Banyak penunggunya. Kalian malah jalan santai. Udah jam berapa ini? Kakak pembina satu lagi membentak kami setengah berteriak. Maaf kak, kami tadi ketakutan. Berlari gak tentu arah. Akhirnya kesasar. Aku memberanikan diri untuk menjawab. Kami lihat pocong kak. Malik menjawab sambil menangis pelan. Baru lihat pocong udah nangis. Jangan manja, teriak kakak pembina satunya lagi. Suaranya menggema kencang memecah sepi malam. Gak ada yang bisa kami lakukan selain diam dan menuruti apa yang diperintahkan oleh dua kakak senior itu. Selanjutnya, kami diberi pertanyaan dari banyak materi yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Beberapa bisa kami jawab, beberapa nggak terjawab, yang berakibat hukuman push up atau hukuman lainnya. Lelah fisik dan batin, kami kerahkan tenaga yang masih tersisa untuk mengikuti perintah kakak senior di pos 4 ini. Sampai akhirnya ada suara langkah dari beberapa orang terdengar mendekat dari belakang. LDKS 1997. Tiba-tiba terdengar teriakan seperti itu. Teriakan salam peserta kalau bertemu dengan kakak senior. Ternyata kelompok berikutnya sampai juga di pos 4. Aku dan Malik sedikit bernapas lega. Karena setelah itu, kami dipersilahkan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Kami duduk di bawah pohon, bersandar di batang besarnya. Gua gak kuat lagi, Dok. Takut. Malik bicara seperti itu dengan tatapan kosong, dengan suara datar. Tapi kita harus lulus dari jurit malam ini. Ini kan salah satu syarat kelulusan. Ayolah, tinggal 1 pos lagi. Setelah itu selesai semuanya, aku terus coba membangkitkan semangat Malik yang sudah nyaris padam. LDKS SMUN 1997. Kami sedang melaksanakan kegiatan ini, latihan dasar kepemimpinan siswa. Sebagian murid kelas 1 harus mengikutinya, nggak bisa enggak. Salah satu bagian kegiatannya adalah acara jurit malam. Acara inilah yang sedang kami lakukan. Jurit malam diselenggarakan oleh Ekskul Pramuka. Kegiatan dilangsungkan di salah satu kaki gunung di wilayah Bogor. Kaki gunung yang tahun 1990-an masih pedalaman. Sebagian besar wilayahnya adalah hutan rindang dengan pepohonan tinggi besar menjulang dan masih belantara. Namanya pegunungan dan hutan. Konturnya naik turun mengikuti perbukitan. Gak ada jalan beraspal. Semua rentang permukaan masih tanah. Akan menjadi licin apabila disiram air hujan.
Pegunungan ini cukup terkenal di Bogor. Cukup terkenal juga keangkerannya. Memang sangat cocok untuk dijadikan tempat lokasi jurit malam untuk mengasah nyali dan mental. Aku Aldo, murid kelas 1 salah satu SMUN di Jakarta, angkatan 1997. Sedang dalam satu bagian acara LDKS Jurit Malam. Seluruh peserta diharuskan berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan untuk menuju pos yang sudah ditentukan. Pos yang kami kunjungi ada 5. Masing-masing pos jaraknya cukup jauh dan kondisi jalan yang sangat menantang. Dari pos 1 ke pos berikutnya semakin gila kondisi dan situasinya. Menurutku sangatlah mengerikan. Masing-masing siswa dibentuk per kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Setiap kelompok berjalan satu-satu di setiap beberapa puluh menit, gak berbarengan. Sebelum acara dimulai tadi, para kakak panitia dan pembina sudah mewanti-wanti kepada kami untuk selalu berhati-hati. Daerah wilayah kaki gunung ini terkenal angker dengan kondisi alam yang masih berbahaya di banyak bagian. Satu yang paling aku ingat, omongan dari kakak panitia yang beberapa kali diulang. Ingat ya, kami tidak menyiapkan hantu-hantuan. Tidak ada seorang pun dari panitia dan pembina yang menyamar jadi hantu untuk menakut-nakuti peserta. Kalau nanti di tengah kegiatan kalian melihat pocong, kuntilanak, atau teman-temannya, dapat dipastikan kalau itu adalah hantu beneran, bukan bohongan. Begitu kalimat yang aku ingat. Tapi, masa sih mereka nggak menyiapkan apa-apa untuk menakut-nakuti kami? Sepertinya nggak mungkin. Itu pemikiranku pada awalnya. Tapi pikiranku berubah ketika aku dan Malik mulai dalam perjalanan menuju pos 2, pos 3, dan pos 4, tempat kami sedang istirahat ini. Menurut kami, kalau penampakan-penampakan yang kami lihat tadi adalah memang kakak panitia yang menyamar jadi hantu. Berarti mereka melakukannya dengan sempurna. Kami sampai ketakutan dibuatnya. Tapi mungkinkah? Kisah ini akan aku bawa flashback. Aku akan bercerita ketika kami dalam perjalanan menuju pos 2. Masih jam 10 malam, masih terbilang sore. Langkah kami masih mantap menjalani tugas dan aktivitas jurit malam yang baru saja dimulai. Dok, kayaknya mendung tuh. Gak kelihatan bintang sama sekali. Suara Malik membuyarkan lamunanku yang baru saja dimulai. Iya, Lik. Moga aja gak hujan ya. Kusut dah kalau hujan beneran, jawabku sambil menatap langit. Benar kata Malik. Langit kusam tanpa bintang. Entah ada bulan atau enggak di balik belayut awan. Yang pasti warna angkasa menambah seram malam. Seperti yang aku bilang tadi, langkah kami masih mantap melangkah menyusuri jalan setapak, sempit, yang sesekali tertutup rerumputan. Sudah lebih dari 20 menit lamanya kami berjalan menuju pos 2. Tadi ketika pengarahan, kakak pembina bilang kalau masing-masing pos berjarak kira-kira 30 menit lamanya. Jadi aku dan Malik pikir
Sebentar lagi kami akan sampai di pos 2. Seharusnya begitu. Aku yang berjalan di depan. Tiba-tiba merasakan kalau tangan Malik menarik baju bagian belakangku. "Dok, ada orang." Begitu kata Malik sambil memberi kode untuk memperlambat langkah. "Mana, Lik? Emang di depan udah pos 2 ya?" "Itu, Dok. Berdiri di bawah pohon." Malik menunjuk ke arah kejauhan. Aku coba menajamkan pandangan ke tempat yang Malik maksud. Kami tetap maju melangkah, walau perlahan, membuat semakin dekat ke tempat di mana Malik bilang ada orang. Setelah sudah beberapa belas meter kami melangkah, akhirnya aku dapat melihat kalau benar ada orang. Kami belum terlalu dekat berjarak dengan sosok itu, tapi aku dapat melihat dengan cukup jelas. Tepat di bawah pohon, di pinggir jalan setapak yang kami lalui, orang itu berdiri dengan tegap sempurna. Postur istirahat di tempat, dia menghadap ke arah selatan, sementara kami berjalan menuju ke barat. Jadi, kami melihat dia dari samping. Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa meter saja, barulah aku dapat melihat sejelas-jelasnya tampilan sosok itu. Seorang laki-laki masih muda. Sepertinya SMU juga, sama seperti kami, namun mungkin 1 atau 2 tahun di atas. Berpakaian pramuka lengkap, mengenakan topi pramuka, kacu, dan tangan kanannya memegang bambu panjang yang berdiri tepat di sampingnya. "Kayaknya kakak panitia, Dok. Kita permisi aja." Begitu kata Malik sambil berbisik. Aku setuju. Kami terus berjalan sampai akhirnya harus melintas tepat di depan sosok yang kami pikir adalah kakak panitia yang sedang bertugas. "LDKS 1997. Setengah berteriak aku dan Malik memberi salam tanda kegiatan. "Permisi, Kak. Kami mau lewat," aku menambahkannya. Kakak panitia itu tetap diam tak bergeming. Posisinya gak berubah, tegap beristirahat di tempat. Pandangannya lurus ke depan, sama sekali gak menatap kami. Namun ada perubahan, walaupun gak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi wajahnya tersenyum. Senyumnya menyeringai tanpa ekspresi. Wajahnya pucat seperti orang sangat kelelahan. Beberapa detik lamanya, aku dan Malik kikuk sambil diam berdiri di hadapannya. Bingung harus berbuat apa. Serba salah. Sementara kakak panitia itu tetap pada posisinya. Saat itu aku berpikir kalau memang dia ditugaskan untuk menakut-nakuti kami. Tugasnya berhasil, karena aku dan Malik mulai merasa ketakutan, mulai merasa kejanggalan. "Ayo, jalan aja, Lik. Kayaknya ini bukan pos 2. Aku bilang begitu. Gak menjawab apa-apa, Malik langsung melangkah. Aku mengikuti langkahnya yang terburu-buru. "Permisi, Kak." Sekali lagi aku mengucapkan salam. Tapi dia tetap tidak bergerak sama sekali. Posturnya tetap seperti itu dengan wajah tersenyum datar. Aku dan Malik terus berjalan meninggalkannya. Sebelum jauh kami pergi meninggalkan, aku sebentar melirik ke belakang. Gak ada perubahan. Posisi kakak panitia itu belum berubah. Dia tetap berdiri pada tempatnya. Sekitar 10 menit kemudian, kami sampai juga di pos 2. Ada beberapa kakak panitia yang menunggu di pos ini. Di sini, kami diberi tugas dan pekerjaan
yang belum terlalu melelahkan. Semua dapat kami selesaikan dengan baik. Setelah itu, kakak panitia mempersilahkan kami untuk beristirahat sejenak. Nah, ketika kami tengah beristirahat, kelompok berikutnya berdatangan. Sehingga pos 2 jadi nggak terlalu sepi lagi. Aku masih penasaran dengan kakak pembina yang tadi berdiri sendirian di bawah pohon sebelum kami sampai di pos 2. Makanya aku menanyakan hal itu kepada teman dari kelompok yang datang setelah kami. 5 atau 10 menitan sebelum sampai di sini, lo berdua ketemu kakak pembina nggak?